Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Monica Feby Santoso. Saya mahasiswa dari program studi teknik industri dengan NIM 213700044. Di sini saya akan mempresentasikan laporan untuk mata kuliah Perencanaan Organisasi dan SDM dengan tema penyelesaian permasalahan terkait perencanaan organisasi dan SDM di era AI dan digital. Untuk studi kasusnya IKEA. Didirikan sebagai toko furniture kecil di Swedia pada tahun 1943 oleh Ignat Kamprad, IKEA telah berkembang menjadi pusat retail global dengan visi mendalam meningkatkan taraf hidup para pemangku kepentingan yang beragam. Pada tahun 2015, perusahaan ini merupakan pengecer furniture terbesar di dunia dengan laba bersih sebesar 3,5 miliar euro dari total penjualan sebesar 31,9 miliar euro. Saat ini, IKEA tetap menjadi pengecer global yang disegani dengan kehadiran di 47 negara yang mencakup lebih dari 365 toko. Kesuksesan abadi ini diatribusikan pada kehebatan IKEA dalam memanfaatkan strategi segmentasi pasar yang membuat mendapatkan pengakuan atas furniture yang dirancang dengan baik, memancarkan daya tarik khas estetik Skandinavia dengan harga yang terjangkau. Namun, di era AI dan digital ini, IKEA menghadapi berbagai tantangan baru dalam perencanaan organisasi dan SDM. Tantangan-tantangan ini antara lain perubahan perilaku konsumen karena konsumen saat ini lebih sadar akan pilihan mereka dan menuntut pengalaman berbelanja yang lebih baik dan personal. Mereka ingin berbelanja online, menggunakan aplikasi mobile dan mendapatkan rekomendasi produk yang dipersonalisasikan. Dan persaingan industri furniture semakin kompetitif dan ketat dengan munculnya banyak pemain baru baik online maupun offline. Oleh karena itu, menghadapi tantangan di era AI dan digital, IKEA harus beradaptasi dengan strategi digital yang kuat, mendorong inovasi dan menginvestasikan dalam pengembangan keterampilan karyawan. Teknologi AI dan digital dapat membantu IKEA meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, serta menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Namun, penggunaan teknologi ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan etis. Adapun rumusan masalah pada studi kasus ini diantaranya sebagai berikut. Bagaimana mengembangkan strategi digital dan komprehensif termasuk investasi dalam teknologi e-commerce, aplikasi mobile, dan analitik data bagi IKEA. Kemudian bagaimana mengembangkan budaya inovasi dan mendorong pengembangan ide-ide baru dan pendekatan eksperimental. Yang ketiga, bagaimana IKEA dapat memanfaatkan teknologi AI dan digital untuk meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman pelanggan yang terbaik, dan memastikan memiliki karyawan dan dengan keterampilan yang dibutuhkan di era ini. Adapun tujuan dari studi kasus ini diantaranya sebagai berikut: mengetahui cara mengembangkan strategi digital dan yang komprehensif, termasuk investasi dalam teknologi e-commerce, aplikasi mobile, dan analitik data bagi IKEA. Yang ketiga, mengetahui cara membangun budaya inovasi yang mendorong pengembangan ide-ide baru dan pendekatan eksperimental. Yang ketiga, mengetahui manfaat teknologi AI dan digital untuk meningkatkan efisiensi, memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan memastikan memiliki karyawan dengan keterampilan yang dibutuhkan di saat ini, di era ini. Adapun manfaat dari studi kasus ini dengan memberikan gagasan solutif untuk IKEA dengan memanfaatkan AI dan teknologi digital untuk mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi saat ini. Adapun landasan teori terkait budaya organisasi. Menurut Robbins and Judge 2019 mengatakan organization and culture refers to a system of shared meaning held by members that distinguish the organization from other organization. Artinya budaya organisasi adalah mengacu pada sistem makna bersama yang memiliki para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain.
Sedangkan menurut Latanz 2019 mengembangkan organizational culture are the norms and values that direct the behavior of members of the organization. Each member will be held according to the prevailing culture in order to be accepted by their environment. Artinya budaya organisasi merupakan norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang berlaku agar diterima di lingkungannya. Sedangkan untuk AI, Artificial Intelligence, H H.A. Simon mengklaim bahwa kecerdasan AI adalah bidang yang memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas yang lebih unggul dari manusia. Nye and Rich setuju dengan Simon bahwa kecerdasan buatan AI adalah cabang ilmu komputer yang memandang upaya membangun komputer sebagai sesuatu yang dapat dilakukan manusia, bahkan lebih dari itu. Diciptakan kecerdasan buatan atau AI bertujuan antara lain diperkirakan AI akan digunakan untuk membuat perangkat lunak atau robot yang dapat membantu dalam rutinitas sehari-hari. Saat ini masuk ke pembahasan terkait solusi potensial. Dalam mengatasi tantangan-tantangan tersebut, IKEA dapat menerapkan solusi terpadu yang menggabungkan beberapa elemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, budaya organisasi. IKEA perlu membangun budaya organisasi yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelanggan. Budaya ini harus mendorong kolaborasi, pembelajaran berkelanjutan, dan pengambilan keputusan yang data-driven. Yang kedua, rantai pasok berkelanjutan. Circular business model. IKEA dapat menerapkan prinsip-prinsip rantai pasok berkelanjutan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menggunakan bahan yang dapat didaur ulang, mendesain produk yang tahan lama, dan mengoptimalkan proses produksi. Kemudian yang ketiga, solusi AR atau VR. IKEA dapat memanfaatkan teknologi AR atau VR untuk memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik, personal, dan menarik bagi pelanggan. Teknologi ini dapat digunakan untuk memungkinkan pelanggan memvisualisasikan furniture di ruangan mereka sendiri, mencoba berbagai gaya dan warna, dan mendapatkan informasi produk yang lebih detail. Yang keempat, petunjuk implementasi. IKEA perlu mengembangkan petunjuk implementasi yang jelas dan terukur. Untuk setiap solusi yang diterapkan, petunjuk ini harus mencakup tujuan, sasaran, metrik, dan timeline yang jelas. Kemudian yang kelima, rencana implementasi. IKEA perlu menyusun rencana implementasi yang komprehensif yang mencakup semua aspek proyek, seperti sumber daya, anggaran, dan timeline. Rencana ini harus dikomunikasikan secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Kemudian, urutan pelaksanaan. IKEA perlu menentukan urutan pelaksanaan solusi yang diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Kemudian penutup. Era AI dan digital adalah era yang penuh dengan perubahan dan ketidakpastian. Namun, era ini juga menghadirkan banyak peluang bagi organisasi yang mampu beradaptasi dan berinovasi. IKEA memiliki potensi yang besar untuk berkembang di era ini dengan menerapkan solusi-solusi yang telah dibahas dalam pembicaraan sebelumnya. Dengan kepentingan yang visioner, komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan dan pelaksanaan yang efektif, IKEA dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan di masa depan. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa tidak ada solusi yang sempurna. IKEA perlu melakukan analisis
yang lebih mendalam untuk mengembangkan solusi yang tepat untuk kebutuhan spesifiknya. Penting juga untuk mengevaluasi dengan cermat manfaat dan resiko dari setiap solusi sebelum menerapkannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan. Mohon maaf untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.